Kelangkaan dan tingginya harga beras saat ini tidak tiba-tiba terjadi dan fenomena ini dampak dari politisasi bansos. Tak hanya itu, lonjakan harga beras yang signifikan usai pemilu dan menjelang Ramadan hingga fenomena kelangkaan di retail modern dianggap sebagai anomali. Pengawasan distribusi beras pun dinilai perlu diperketat. Dan untuk membahasnya sudah melalui sambungan virtual Kudori, pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya Pak, ini kalau kita bicara kelangkaan beras ya, yang menarik adalah apakah memang ini sesuai dengan produksi yang menurun, terutama kalau kita bicara mengenai faktor cuaca di 2023, kemudian juga demand yang semakin meningkat, dan negara-negara eksportir beras salah satunya India yang menutup keran ke Indonesia, itu adalah faktor yang mendominasi menurunnya jumlah beras di Indonesia, Pak. Ya, sebetulnya ada banyak faktor ya yang membuat harga beras itu naik, gitu. Bukan faktor tunggal ya, bahwa faktor-faktor yang disebutkan Mas Yuda tadi itu menjadi kontributor, iya itu. Tapi seberapa besar masing-masing agak sulit untuk mengukurnya ya. Penting publik untuk tahu bahwa produksi sampai hari ini itu masih terbatas. Ini salah satunya adalah karena dampak El Nino ya. El Nino itu ekornya masih panjang di tahun ini gitu. Dampak ikutannya masih panjang di tahun ini. Salah satu yang bisa kita lihat di lapangan adalah El Nino itu membuat musim tanam yang kalau situasi normal itu di Oktober ya. Itu mundur lebih dari 60 hari, dari 2 bulan. Bahkan di beberapa tempat. Di wilayah sentra-sentra produksi padi, terutama di Jawa ya, Sumatera Selatan, Lampung, di Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain itu hari tanpa hujan itu lebih dari 60 hari ya. Jadi bahkan beberapa di Jawa itu sampai 3 bulan gitu ya. Nah ini membuat musim panen raya yang biasanya itu akan terjadi di akhir Februari atau awal Maret itu mundur. Mundur sampai kapan? Kalau mundurnya 2 bulan ya mundur 2 bulan. Kalau mundur 3 bulan ya 3 bulan. Implikasinya apa? Musim paceklik lebih panjang. Ini krusial gitu. Karena pada bulan-bulan kita paceklik itu, produksi terbatas itu, ada kenaikan konsumsi. Bahwa di Desember, Januari, masuk Februari itu ada kampanye pilpres ya, yang pasti akan ada event-event indoor, outdoor. Itu juga banyak logistik. Ada serangan subuh, serangan fajar ya. Disebut juga yang digelontorkan besar-besaran itu juga punya dampak. Nah, pada saat yang sama, kalau pasokannya terbatas, sementara ada kenaikan permintaan, ini kan akan mengerek harga lebih tinggi. Nah, bulan ini di tanggal belasan akan ada Ramadan. April akan ada Idul Fitri, sementara kalau yang saya perkirakan tadi itu tetap benar terjadi ya, bahwa paceklik mundur lebih lama, lebih panjang, itu krusial kalau pemerintah tidak punya stok yang memadai untuk melakukan intervensi pasar. Kalau kita tarik data agak ke belakang ya Mas, sebetulnya dari Juli tahun lalu sampai Februari kemarin ya, itu produksi bulanan dikurangi konsumsi bulanan itu minus, jadi udah minus 8 bulan berturut-turut. Nah, jadi inilah faktor ya yang membuat harga beras itu tinggi. Dan satu lagi, saya menduga ya, harga beras yang tinggi itu adalah cermin dari harga gabah yang tinggi. Harga gabah yang tinggi jangan-jangan memang karena struktur ongkos produksi padi itu sudah berubah. Harga input berbagai usaha tani, ya, ongkos tenaga kerja, sewa lahan, BBM untuk memompa air, dan itu naik semua gitu. Nah, kalau ini benar, penting buat pemerintah lewat Badan Pangan Nasional untuk mengukur kembali, menghitung kembali, sebetulnya berapa sih ongkos produksi padi itu. Kalau memang sudah naik, ya harus disesuaikan. Tahun lalu di Maret, Badan Pangan Nasional menetapkan HPP, harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen di sawah itu 5.000. Tapi sejak ditetapkan itu kan tidak pernah ada harga gabah 5.000 di pasar, itu harganya sudah di atas itu. Ya.
Pak Kudori, lalu yang menarik adalah kalau kita baca berita kemudian kemarin ada beberapa fenomena terkait dengan beras yang langka di retail modern. Ada beberapa pernyataan yang menarik. Kalau kita melihat bahwasanya kalau pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi Rp14.000, kemudian tadi Bapak katakan harga pokok produksi adalah Rp5.000, tapi di sisi lain para produsen dan juga pedagang merasakan itu tidak sesuai dengan tadi biaya produksi mereka, pembelian pupuk, kemudian juga kondisi El Nino, sehingga mereka lebih memilih menjual ke pedagang lain daripada ke retail modern. Selain tadi yang dikatakan ada faktor fenomena caleg. Apakah betul seperti itu, Pak? Betul, Mas. Jadi ya dalam beberapa hari ini itu komunikasi dengan beberapa teman di sentra-sentra pembusian padi ya, di Jombang, di Sidoarjo, Jawa Timur, di Sumatera Selatan, di Lampung gitu ya. Ada kecenderungan harga gabah turun. Tapi berapa? Kisarannya masih 7.000, 7.200, 7.400, bahkan 7.600 per kilogram. Ketika diolah jadi beras, harganya berapa? Gampangnya kalikan 2 kali ya. Kalau harganya 7.000 berarti ketika diolah menjadi beras 14.000. Kalau 7.600 berarti 15.200. HET beras premium di zona 1 ya, di wilayah Jawa, Sumsel, Lampung dan sekitarnya itu 13.900. Kalau ongkos produksi memproduksi gabah udah 14.000, 15.200 kan nggak masuk HET-nya. Jadi sebetulnya fenomena berbagai merek beras yang semula dengan mudah kita dapatkan, kita beli di retail modern itu hilang dalam beberapa hari belakangan ini, itu adalah karena mereka yang punya merek, mereka yang selama ini memasok ke retail modern itu udah tidak kuat menanggung kerugian ya. Saya komunikasi dengan beberapa pemilik brand ya, mereka itu bertahan memasok itu supaya bisa melayani konsumennya dan brand itu tidak direbut oleh brand yang lain kalau dia berhenti berproduksi. Nah, tapi mereka sudah tidak kuat karena rugi antara 1.000, 1.500 bahkan 2.000 per kilogram, dan itu sudah berbulan-bulan. Mereka bertahan tetap memasok itu berharap harga gabah di petani, di sawah itu turun. Tapi ternyata nggak terjadi ya. Walaupun tadi saya ceritakan beberapa hari ini itu ada kecenderungan turun, tapi ini belum merata ya dan belum ditransmisikan ke harga beras yang turun. Bahwa upaya pemerintah dengan menggerojok beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan lewat spesifikasi pasar itu juga punya kontribusi gitu. Tapi dampaknya sih belum begitu terasa ya. Pak Kudori, kalau saya sedikit mengutip tadi pernyataan dari Pak Bayu Krisnamurti, Direktur Utama Perumbulok, yang mengatakan sepertinya beras tidak akan kembali normal. Harga masih di kisaran antara sekitar 11.000 hingga 13 dan 14.000 rupiah. Berarti di sini memang ada kecenderungan mencari titik keseimbangan karena tadi Bapak katakan harga gabah keringnya juga sudah begitu melonjak. Lalu bagaimana nih Pak, nanti di retailnya berapa ini ideal harganya dan apakah saat ini sudah memecahkan rekor harga beras tertinggi Pak di era pemerintahan Jokowi Pak? Iya, kalau rekor beras tertinggi iya. Berapa di retail tergantung ya, tergantung. Kalau bahasa Pak Bayu tadi keseimbangan baru, itu saya kira iya. Jadi publik saya kira penting untuk dipahamkan bahwa jangan berharap harga beras itu akan kembali ke posisi semula. Posisi semula itu kapan? Kira-kira 2022 gitu ya, semester pertama. Itu karena kalau kita tarik data agak panjang, harga beras naik itu kira-kira Juli, Agustus 2022 terus itu sampai sekarang gitu ya. Jadi jangan berharap itu. Yang terjadi adalah nanti ada keseimbangan baru. Berapa? Ini penting saya kira tadi seperti yang saya sampaikan buat Badan Pangan Nasional dan pihak-pihak lain untuk mengukur, menghitung ulang gitu biaya pokok produksinya berapa gitu. Nah dari situlah nanti akan ditetapkan HPP-nya, harga pembelian pemerintah berapa. Ya idealnya 25-30% itu ada keuntungan petani di situ karena mereka menanam dan menunggu sampai panen itu 4 bulan ya. Nah, baru dari HPP itulah nanti ditetapkan HET-nya. Karena ketika HPP berubah, HET harus berubah kalau pemerintah masih tetap kukuh menggunakan HET ya. Saya sih cenderung tidak gunakan HET. Baik. Kalau kita bicara mengenai hitung-hitungan nih, kelangkaan beras pastinya selalu dikatakan pemerintah tidak secara cermat menghitung kebutuhan
pakan beras atau makanan beras dalam bentuk nanti Oke, nasi ya. oleh warga Indonesia. Kemudian juga tadi ada faktor variabel El Nino, kemudian peningkatan keinginan warga untuk membelanjakan pada saat Ramadan nanti ataupun ketika Pilpres dan pemilu 2024 ini. Lalu Anda melihat apakah memang ada kesalahan kalkulasi Pak, mengingat memang kebutuhan itu selalu meningkat bahkan ya? Salah kalkulasi saya kira enggak ya, bahwa angka konsumsi atau permintaan itu terus naik ya gitu ya. Dalam setahun itu ada kenaikan 0,4, 0,3 juta ton beras gitu ya. Nah pada saat yang sama produksi kemampuan atau kapasitas kita dalam memproduksi beras itu kan terus turun. Jadi saya kira penting publik untuk tahu ya dan dipahamkan bahwa situasi yang terjadi sekarang ini adalah akumulasi masalah di hulu maupun hilir ya. Di hulu, kalau kita cek dari data-data yang ada sejak 2018 sampai tahun lalu, produksi itu konsisten turun. Konsisten turun ya. Kenapa turun? Karena luas panen juga konsisten turun. Sebetulnya luas panen yang turun itu bisa dikompensasi dengan menaikkan produktivitas. Sayangnya, produktivitas kita juga stagnan. Dalam 6 tahun itu pertumbuhannya hanya 0,22% per tahun ya, kecil sekali. Nah kalau kita cek juga data-data yang ada, data-data BPS itu ada hal yang tidak disadari oleh publik bahwa petani, ada data 2019 dan dibandingkan dengan data 2023 ya, petani yang semula menanam padi, menanami sawahnya itu dengan padi, itu semakin banyak mereka tidak lagi nanam padi, jadi mengalih. Sawah yang semula ditanami padi, ditanami komoditas lain. Pertanyaannya adalah kenapa? Jangan-jangan memang menanam padi sudah tidak menguntungkan. Jadi kalau balik ke data tadi ya, salah satu implikasi dari penurunan produksi yang konsisten turun, terus kenaikan konsumsi yang juga konsisten naik, surplus produksi tahunan dikurangi dengan konsumsi tahunan itu terus turun Mas. Tahun 2018 itu 4,37 juta ton. Plus di tahun itu. Tahun lalu itu hanya 0,3 juta ton. Kecil sekali gitu. Jadi nah situasi ini ketika terjadi El Nino, produksi turun, pajak lebih panjang, ada bansos, ada apa? Pembelian besar-besaran oleh caleg, oleh parpol dan seterusnya, ya menambah persoalan. Baik Pak, ini terakhir kalau kita bicara tadi faktornya sangat kompleks dari hulu ke hilir, lalu kita bicara mengenai dinamika global yang juga tercermin dari kebijakan negara untuk eksportir beras restriktif. Apakah ini juga menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga beras, Pak? Betul. Sejak kebijakan India atau yang lain lah, ada upaya untuk menahan ekspor itu supaya tidak seperti semula. Itu harga langsung melejit tinggi, harga melejit tinggi. Walaupun impor kita dari India nggak besar, tapi dampaknya adalah jika India memutuskan tidak melakukan ekspor atau ada ekspor yang dibatasi, itu harga beras di pasar dunia naik. Harga beras Thailand naik, harga beras Pakistan naik, harga beras Vietnam juga naik. Yang kita, saya sebutkan tadi beberapa negara itu adalah sumber impor kita, gitu. Thailand, Vietnam, Pakistan gitu ya. Nah, mau tidak mau ya punya implikasi ke sini. Nah, dalam jangka pendek saya kira supaya antrian seperti yang kita lihat di gambar ini tidak terjadi ya, penting buat pemerintah dalam jangka pendek kalau memang stoknya memadai, fokuslah kepada upaya untuk mempersempit disparitas harga beras di pasar dengan berasnya Bulog. Berasnya Bulog itu kualitas medium ya, SPHP yang digunakan untuk operasi pasar, digerosok di retail modern, retail tradisional, pangan murah dan seterusnya, itu dijual 10.900 per kilogram. Harga di pasar untuk kualitas yang sama itu 14.000, 15.000, 16.000, bahkan 17.000. Disparitasnya 3.000 sampai 6.000. Sepanjang disparitas ini tidak bisa ditekan, antrian warga ketika ada operasi pasar gelar pangan murah nggak akan bisa dihentikan, Mas. Ini kan citra yang nggak baik. Jadi menurut saya penting buat pemerintah dalam jangka pendek ini secepatnya, sebelum kita masuk Ramadan itu, ini segera dilakukan upaya besar-besaran menggandeng sebanyak mungkin mitra yang memungkinkan bisa langsung menyasar ke masyarakat, langsung menyasar ke konsumen. Baik,
Pak Hudori, terima kasih perbincangannya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mudah-mudahan bisa memberikan angin segar ya dari beberapa rekomendasi Bapak, terutama terkait bagaimana pemerintah nanti proaktif untuk melibatkan para stakeholder yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk bisa mengontrol harga beras dan disparitas harga dari Bulog dan juga pengecer ataupun retail modern juga tidak terlalu jauh ya Pak, sehingga masyarakat juga tidak dirugikan dengan harga beras yang semakin melonjak. Terima kasih. Terima kasih. Perbincangan pagi hari ini Pak.